Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Brima Amalia, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan keluarga. Kenapa saya memilih topik tersebut? Tentu karena keluarga dapat menjadi salah satu kluster penyebaran COVID-19 yang sering diabaikan oleh kita. Pandemi COVID-19 telah terjadi di seluruh dunia, tanpa memandang status ekonomi, status sosial, batas-batas geografis, serta batas-batas demografis. Virus corona penyebab pandemi COVID-19 bisa menjangkiti siapapun, mulai dari presiden, atlet terkenal, orang kaya, hingga rakyat jelata. Penyebarannya pun sangat mudah, hanya melalui cairan yang tidak terlihat oleh hidung dan mulut. Data Kementerian Kesehatan pada September 2020 menunjukkan angka penularan COVID-19 di dalam keluarga yang cukup tinggi. Hal itu dikarenakan ada anggota keluarga yang terpapar virus corona di luar rumah, lalu ia berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya tanpa ia menyadari bahwa ia membawa dan menularkan virus tersebut. Padahal, penularan COVID-19 di dalam keluarga sangat diwaspadai, karena ada beberapa kelompok rentan yang harus dilindungi seperti perempuan, anak, ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia, dan disabilitas. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera menyusun langkah-langkah strategis guna mencegah penularan COVID-19 di dalam klaster keluarga. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun keputusan bersama tentang protokol kesehatan keluarga pada masa pandemi COVID-19 bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai panduan prinsip pencegahan dan protokol kesehatan keluarga yang mencakup 4 hal sebagai berikut. Pertama adalah protokol kesehatan keluarga secara umum. Cara yang pertama dan paling utama untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan menggunakan masker. Masker yang kita gunakan harus sesuai standar kesehatan dan diganti setiap 4 jam sekali, serta saat kita merasa masker yang kita gunakan telah basah atau lembab. Masker kain dapat dipakai secara berulang asalkan dicuci dengan deterjen lalu disetrika. Sedangkan masker sekali pakai atau masker bedah hanya dapat digunakan untuk anggota keluarga yang memiliki risiko, dan setelah menggunakannya harus dirusak dan dibuang ke tempat sampah tertutup. Penggunaan masker pada balita harus di bawah pengawasan orang tua atau orang dewasa, dan untuk anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan untuk menggunakan masker, tetapi perlu dihindarkan dari bertemu dengan orang lain. Dan bila memang terpaksa bertemu, bisa menggunakan pelindung diri yang tidak membuatnya kesulitan bernafas seperti penutup kain dan kain gendongan. Selain bayi di bawah usia 2 tahun, penggunaan masker juga tidak dianjurkan untuk orang yang menderita masalah pernapasan, kehilangan kesadaran diri, kelumpuhan, dan bagi orang yang tidak bisa melepas maskernya secara mandiri. Menggunakan masker, pencegahan penularan COVID-19 juga dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Hindari kerumunan baik di dalam maupun di luar rumah dengan orang lain. Pengurangan risiko tertular COVID-19 juga bisa melalui peningkatan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, mengelola stres, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, mandi 2 kali sehari dan setelah bepergian, serta mengganti pakaian sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah. Interaksi dengan orang lain dan transaksi menggunakan uang fisik perlu dibatasi. Ketika kita menerima paket, segera semprot paket tersebut dengan cairan disinfektan sebelum dipegang. Jangan ada yang merokok di dalam rumah dan terapkan etika batuk dan bersin. Serta lindungi anggota keluarga kelompok rentan dan yang memiliki penyakit penyerta. Dan yang terakhir, pastikan ventilasi dan sanitasi di rumah dan lingkungan baik, serta bersihkan secara berkala benda-benda yang sering kita sentuh dengan cairan disinfektan. Yang kedua adalah protokol kesehatan keluarga ketika ada anggota keluarga yang terpapar. Segera laporkan anggota keluarga yang terpapar COVID-19 kepada Ketua RT, Ketua RW, Satuan Tugas Penanganan COVID setempat, atau puskesmas agar dapat dilakukan penelusuran kontak erat. Untuk anggota keluarga yang memenuhi kriteria kontak erat, diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, tetapi tidak wajib untuk melakukan swab PCR. Bila pada saat karantina merasakan gejala COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, sesak napas, dan lain-lain, segera periksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan
Karantina mandiri dapat diakhiri hanya apabila sudah dinyatakan selesai oleh petugas kesehatan. Dan untuk anggota keluarga yang merasakan gejala COVID-19, segera periksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan swab PCR dan melakukan isolasi hingga dinyatakan negatif. Apabila dirasa tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, dapat dirujuk ke fasilitas khusus yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dan yang terakhir, untuk anggota keluarga yang meninggal akibat terpapar COVID-19 harus dimakamkan sesuai tata laksana protokol COVID-19. Yang ketiga adalah protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Pastikan saat berada di luar rumah kita menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker sesuai standar, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Pastikan diri saat berada di luar rumah kita dalam kondisi sehat dan jangan langsung menyentuh barang atau anggota keluarga sebelum membersihkan diri, barang, serta mengganti pakaian saat sampai di rumah. Dan yang terakhir adalah protokol kesehatan keluarga ketika ada warga yang terpapar. Ketika ada warga yang terpapar COVID-19 di lingkungan rumah, jangan panik. Kepanikan justru akan mengurangi sistem kekebalan tubuh. Yang penting untuk dilakukan adalah batasi interaksi fisik dengan warga atau masyarakat sekitar. Jangan berikan stigma negatif dan tumbuhkan rasa empati kepada warga yang terpapar COVID-19 maupun yang sudah sembuh. Bantu pemenuhan logistik warga yang isolasi secara mandiri atau lanjut usia yang tidak memiliki keluarga. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, apabila ada warga terpapar COVID-19 yang melanggar protokol kesehatan di luar rumah, segera laporkan kepada ketua RT, ketua RW, ataupun satuan tugas penanganan COVID setempat. Oleh karena itu, mulai dari sekarang tetap patuhi protokol kesehatan, karena satu aksi dari diri kita sendiri dapat menyelamatkan orang-orang tersayang di sekitar kita. Jangan lengah, virus masih ada. Yang terakhir, perbanyak doa agar pandemi ini cepat usai dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Sekian, terima kasih.